Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas soal pretest PBG bagi teman-teman yang mau PBG. Nanti semoga soal-soal yang akan saya sampaikan ini bermanfaat ya. Biasanya soal-soal ini adalah soal-soal yang sering keluar, yang pernah saya baca dan pelajari di beberapa latihan. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada masa A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional konkret juga. Mungkin ini D itu maksudnya tahap operasional formal ya teman-teman. Mungkin ini salah ketik. Nah, jadi di sini adalah kata kuncinya adalah kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis. Nah, itu adalah kata kuncinya. Jadi jawabannya adalah B, tahap praoperasional. Nah, tahap praoperasional ini terjadi ketika anak di usia 2 sampai 7 tahun. Kalau sensori motorik di usia anak 0 sampai 24 bulan, sedangkan pada tahap operasional konkret di usia anak 7 sampai 11 bulan. Kemudian di tahap operasional formal, maaf ini saya ganti formal ini adalah di usia anak mulai umur 11 tahun sampai dewasa. Nah, ya jadi jawabannya tadi adalah B. Kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 2, seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan seperti pendongeng, orator, penerjemah, dan lain sebagainya, maupun tertulis atau tulisan seperti sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, sematik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal, C. Kecerdasan ruang atau spatial, D. Kecerdasan gerak tubuh. Nah, kata kuncinya di sini adalah dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Nah, jadi jawabannya di sini adalah A. Kecerdasan bahasa. Nah, kata kuncinya adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Itu adalah sebuah penggunaan bahasa. Nah, jadi jawabannya adalah kecerdasan bahasa. Selanjutnya, nomor 3, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Nah, jawabannya adalah D. Latar belakang peserta didik. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat mengecek latar belakang peserta didik. Nah, nomor 4 yaitu dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Maaf kalau saya salah bacanya ya. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B.
B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut secara teoritis. Mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yaitu yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Jadi di sini adalah yang ditanyakan adalah yang bukan, berarti yang bukan. Di antara keempat ini, yang bukan merupakan tahap criterion reference adalah yaitu C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Yang bukan ya, berarti yang lainnya adalah termasuk tahap metode criterion ya. Di sini ada sedikit penjelasan. Metode criterion reference yaitu tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tahapannya adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi ada ya di poin A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. 2. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan nilai batas lulus tersebut secara teoritis. Mereka yang nilainya prestasinya di bawah nilai yang ditetapkan sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Menghimpun siswa. 3. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah. Nah, tadi ada 4. Membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Nah, oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 5, yaitu dalam kompetensi pedagogi guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Menggunakan teknik pembelajaran. Nah, jawabannya adalah B. Dalam kompetensi pedagogi, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Jadi jawabannya adalah B. 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Newman dan Logan, Abi Samsudin Makmum 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 7,
Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah, ayo, A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Jawabannya yaitu B. Diskusi dan sharing antara peserta didik. Yang ditekankan dalam belajar interaktif, yaitu interaktif adalah interaksi antara peserta didik dan peserta didik, yaitu B. Jawabannya adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran, di mana guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi yang interaktif dan edukatif, yaitu antara guru dengan siswa, siswa dengan sumber pembelajaran yang menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya nomor 8. Pada kurikulum 2013, kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan setelah kompetensi ditetapkan. Kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforced. D. Increased. Jadi jawabannya nomor 8 adalah A. Tantangan internal dan eksternal. Nah, bisa di screenshot ya teman-teman untuk belajar selanjutnya. Nomor 9, kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu A. Kurikulum yang mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat reinforce, dan memperkaya antar mata pelajaran. Jadi jawaban nomor 9 yaitu C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi itu adalah arti dari pendekatan saintifik. Nomor 10 yang terakhir, pengembangan kurikulum pemangku kepentingan TTK dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jadi jawaban nomor 10 adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi itu adalah beberapa contoh soal pretest yang sering muncul. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Nanti insya Allah akan saya bagikan soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.